Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak-anak kelas 6, terutama kelas 6 SD Pelita Hitam, ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Bu Wiwin yang akan membawakan materi video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke materi video pembelajarannya, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, dan anak-anak persiapkan alat tulisnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. May Allah give us knowledge and make us understand. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan dan pemahaman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak mungkin ada yang sudah tahu ya fenomena alam, ada yang pernah lihat di televisi atau secara langsung. Nah, baik berupa gunung meletus, banjir, atau tsunami, dan juga ada fenomena sosial seperti kemiskinan, kelaparan, peperangan. Nah, fenomena alam dan fenomena sosial itu merupakan sebuah bencana yang diakibatkan oleh hubungan sebab akibat. Nah, poinnya adalah dari hubungan sebab akibat ini kita mempelajarinya supaya kita memiliki rasa empati yang tinggi, seperti manusia sama manusia itu harus saling mencintai, harus saling menghargai, supaya apa? Terdapat keamanan dan kesejahteraan di antara semua manusia di masyarakat. Nah, pada bab kali ini Ibu akan menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dari bencana ini, yang dinamakan teks eksplanasi ya, dimana di dalam teks eksplanasi ini akan dijelaskan tentang peristiwa kejadian yang diakibatkan oleh hubungan sebab akibat dan merupakan sebuah peristiwa secara aktual ya, atau kenyataan terjadinya, tidak berupa hayalan ya, tidak berupa dongeng, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menarik bukan? Nah, supaya lebih tahu apa itu teks eksplanasi, silakan simak videonya, dan supaya anak-anak lebih paham ya, dan berlatih bahasa Indonesia supaya lebih mahir lagi. Nah, kita akan membahas tentang teks eksplanasi ilmiah. Nah, di sini kompetensi dasarnya, mohon maaf ya, kalau dari yang pertama menggali kompetensi dasarnya, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Yang 3.4-nya ini KD. Untuk keterampilannya menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulisan, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, anak-anak mampu menemukan istilah ilmiah yang terdapat dalam teks eksplanasi. Yang kedua, anak-anak dapat menuliskan kata yang sesuai untuk membuat kamus istilah dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, anak-anak dapat menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Yang keempat, anak-anak dapat menulis kembali teks eksplanasi dengan kosakata baku dari kalimat efektif. Yang kelima, anak-anak dapat menanggapi informasi dari teks eksplanasi. Yang keenam, anak-anak dapat mempresentasikan teks eksplanasi dengan bahasa sendiri. Nah, yang pertama, ini masuk ke pengertian teks eksplanasi ilmiah. Apa itu teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Nah, ini biasanya berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan. Nah, teks eksplanasi ilmiah ini berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, fenomena alam adalah peristiwa yang tidak diciptakan oleh manusia. Beberapa fenomena alam adalah contohnya pelangi, gunung berapi, kondisi cuaca, dan proses pembusukan makanan.
Di sisi lain adalah gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati melalui kehidupan manusia. Nah, di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi ilmiah. Yang pertama, dilihat dari struktur teks eksplanasi ilmiah. Jadi, yang pertama, strukturnya itu mempunyai pernyataan umum. Pernyataan umum itu apa? Pernyataan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Biasanya berada di awal teks dan berfungsi sebagai paragraf pembuka. Terus yang kedua ada deretan penjelas. Nah, di sini deretan penjelas. Nah, deretan penjelas itu adalah inti penjelasan atau bagian isi teks tentang eksplanasi. Nah, bagian ini berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Terus ada kesimpulan. Nah, bagian kesimpulan adalah bagian penutup teks yang berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum serta deretan penjelas. Biasanya ini ada di akhir ya. Nah, di sini yang kedua cirinya yaitu memuat informasi yang bersifat faktual. Apa itu faktual? Jadi informasi yang dibahas dalam teks eksplanasi itu berdasarkan fakta ya, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi fakta itu kenyataan, jadi ada ya kejadiannya, terus tidak bersifat hayalan atau dongeng ya. Nah, di sini cara menemukan informasi dalam teks ilmiah, teks eksplanasi ilmiah. Yang pertama, kalian harus membaca atau mendengarkan teks dengan seksama, terus menentukan topik yang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, menentukan ide pokok dalam tiap-tiap paragraf pada teks. Terus yang keempat, menjawab pertanyaan yang disajikan berdasarkan topik dan ide pokok yang telah ditentukan. Yang kelima, perhatikan struktur teks eksplanasi agar dapat membedakan antara informasi dan opini atau pendapat penulis. Nah, di sini dalam menyampaikan informasi dalam teks eksplanasi ilmiah bisa berupa secara lisan dan berupa tulisan. Kalau yang secara lisan ini yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, sampaikan informasi tersebut secara nyaring atau lantang ya. Yang kedua, gunakan intonasi dan ekspresi yang sesuai dengan isi informasi yang hendak disampaikan. Terus yang ketiga, ucapkan setiap kata dengan artikulasi. Artikulasi itu pengucapan huruf vokal a, i, u, e, o-nya ya yang tepat agar mudah dipahami. Terus saat menyampaikan informasi, pandangan mata ke arah pendengar atau audio. Nah, kalau yang berupa tulisan di sini kalian bisa membuat peta pikiran. Nah, apa yang harus diperhatikan dalam membuat peta pikiran? Yang pertama, membaca atau mendengarkan teks eksplanasi secara keseluruhan. Menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks tersebut. Terus yang ketiga, mengambil kata kunci dari ide pokok yang telah ditentukan. Yang keempat, menuliskan kata kunci tersebut ke dalam peta pikiran. Nah, kata kunci di sini biasanya kata-kata yang sering diulang-ulang ya dari ide pokoknya. Terus yang selanjutnya adalah tulisannya itu harus menggunakan kalimat efektif ya, jadi kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Yang pertama itu mengandung subjek dan predikat tuh kalau sampai keterangan itu lebih bagus ya. Terus yang kedua menggunakan kata baku. Kata baku itu yang sesuai dengan EYD juga sesuai kaidah bahasa Indonesia. Terus yang tidak bermakna ganda atau ambigu. Jadi maknanya atau artinya memiliki arti lain ya, jadi tidak membuat bingung para pembaca. Terus memperhatikan ejaan, penggunaan tanda baca, huruf kapital ya, serta penulisan kata ataupun singkatan. Nah, di sini ada contoh dari teks eksplanasi ilmiah. Judulnya Komputer Portable Serbaguna. Mudah-mudahan anak-anak dapat membacanya ya, karena tulisannya kecil-kecil.
Ini terdiri dari 3 paragraf. Silakan anak-anak baca terlebih dahulu ya. Bu Yang kasih waktu 10 detik. Sudah anak-anak membacanya? Nah, dari bacaan tadi, Ibu dapat mengambil ide pokok ya dari tiap-tiap paragraf. Yang pertama, ide pokoknya yaitu kepraktisan laptop atau komputer portable yang ditemukan oleh Adam Osborne. Yang kedua, paragraf keduanya adalah ide pokoknya sejarah penemuan laptop atau komputer portable. Terus yang ketiga, nah ide pokoknya adalah upaya pengembangan penemuan Adam Osborne. Nah, yang di tengah itu adalah judul ya dari teks eksplanasi yang tadi. Judulnya adalah komputer portable sederhana. Nah, dari peta pikiran ini kita dapat menentukan mana yang pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Nah, pernyataan umum pada teks eksplanasi kali ini adalah letaknya di paragraf pertama. Kenapa? Karena paragraf pertama ini memberitahukan informasi secara umum atau sebagai paragraf pembuka. Dapat dilihatnya dari mana? Dari bacaan komputer portable atau yang disebut istilah dengan laptop. Nah, di sini dari segi ukurannya dijelaskannya lebih ringan. Terus juga memiliki layar, papan tombol. Jadi ini jelaskan secara umumnya dulu ya, serta kepraktisan yang dimiliki oleh laptop ya. Nah, jadi sebagai awal pembuka dari teks eksplanasi ini. Terus paragraf keduanya disebut sebagai deretan penjelas. Kenapa? Karena di sini deretan penjelas itu lebih ke isi ya, atau intisari dari teks eksplanasi, di mana di paragraf kedua ini disebutkan sejarah dari awal penemuan laptop atau komputer portable yang ditemukan mulanya oleh idenya itu dari Alan Kay. Nah, sedangkan bersama Felsenstein ya. Nah, baru Adam Osborne ini mewujudkan ide pembuatan laptop Alan Kay ini. Nah, terus lanjut ke bagian paragraf ketiga. Di sini termasuk kepada kesimpulan. Kenapa? Karena dari bagian ini adalah informasi yang menjelaskan tentang pernyataan umum dan deretan penjelas. Jadi di paragraf ketiga ini si komputer atau laptop ini lebih dikembangkan ya. Kenapa bisa lebih ringan, lebih praktis ya. Di sini terdapat di paragraf ketiga atau sebagai paragraf penutup. Ini sebagai kesimpulan dari isi teks eksplanasi. Nah, Bu, kalau misalkan paragrafnya lebih dari 5, berarti itu pembagiannya bagaimana? Nah, bisa-bisa saja. Jadi nanti mungkin struktur yang ada di teks eksplanasinya, deretan penjelasnya lebih dari 1 paragraf, misalkan 2 paragraf atau 3 paragraf, itu bisa saja ya. Nah, terus yang di sini bagian E-nya mengidentifikasi teks eksplanasi. Jadi kita bisa membedakan teks eksplanasi atau dari teks lain itu dengan memperhatikan yang pertama, memperhatikan struktur teks tersebut, apakah ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulannya. Terus yang kedua, bisa dengan cara memperhatikan informasi yang disajikan dalam teks tersebut. Terus yang ketiga, informasi dalam teks eksplanasi itu harus bersifat faktual atau sesuai kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi kalau yang bersifat dongeng atau khayalan itu bukan teks eksplanasi ya. Nah, itu tadi video pembelajaran Bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi.
Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya ya. Jika anak-anak kurang paham, silakan nanti banyak bertanya kepada wali kelas atau orang tua atau teman ya, atau ke Bu En langsung. Nah, Ibu tutup dengan video pembelajaran kali ini dengan hamdalah dan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.